Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara ya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi ke zaman sekarang yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi. Yang terhormat Bapak Ahmad Mulyana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Mekar Mukti, yang terhormat Ibu Maya Sopa selaku pengajar praktik, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan Bapak Ibu guru ya, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam mendukung acara diskusi pendampingan individu 2 calon guru penggerak. Di sini saya sudah menginjak 1 bulannya, selama 1 bulan mengikuti calon guru penggerak. Dalam 1 bulan ini saya sudah menyelesaikan 1 modul, mulai dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Di sana saya mendapat banyak ilmu tentang dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di filosofi Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka, bahwa kita itu pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa ya, kepada murid. Nah, untuk di modul 1.2 itu tentang peran dan nilai guru penggerak ya. Nah, untuk nilai guru penggerak itu ya ada mandiri, relatif ya, kolaboratif, inovatif serta berpihak pada murid, dan perannya sebagai guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta mendorong kolaborasi antar guru, dan yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan partisipasi peserta didik. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita akan melakukan diskusi. Nah, pada tahap ini saya sudah di modul 1.3 ya, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, di sini. Nah, di sini pada saat ini nantinya melalui visi sekolah kita, murid-murid kedepannya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya gitu. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh saya dengan disandingkan dengan visi dari sekolah SDN 1 Mekar Mukti. Sebelum kita ke visi misi tujuan di sini ya. Nah, ini ya profil saya, fasilitatornya Bapak Sawir SPD, dan pengajar praktiknya Ibu Maya Sopa SPD MPD. Nah, susunan di acara ini, pembukaan tadi sudah dibuka oleh Ibu pengajar praktik ya. Nah, kemudian sambutan dari kepala sekolah sudah ya. Nah, sekarang pengarahan pengajar praktik sudah, dan saya akan pemaparan materi. Yang ke-6 penutup dan doa. Nah, sebelum kita ke tujuan diskusi, mari kita mengadakan kesepakatan bersama dulu ya. Apa kesepakatan kita dalam diskusi ini? Mau apa nanti kita kesepakatan di dalam diskusi ini? Silahkan ya. Jadi apa yang diharapkan
kesepakatannya dari diskusi ini. Boleh mau apa kita dari diskusi ini kita melakukan kesepakatan bersama dulu dalam melakukan diskusi ini. Misalkan dalam diskusi kita bisa saling menghargai, atau mau bila lagi sedang diskusi ya kita izin dulu atau apa. Kita lakukan kesepakatan bersama untuk berjalannya diskusi supaya lancar kita gitu. Ada kesepakatan bersama dulu gitu. Coba mau apa? Ya Bu Sipa. Mengadakan sesi tanya jawab. Jadi ketika sesi tanya jawab itu setelah selesai diskusi, setelah selesai presentasi ibu gitu. Jadi mengadakan sesi tanya jawabnya itu setelah presentasi jadi dikasih gitu. Oh iya. Nanti jadi dulu pemaparan baru diskusi ya. Terus ada lagi itu ya. Apabila dalam diskusi ini kita bagi menjadi beberapa termin, yang mana misalkan satu termin dibagi untuk 1-2 pertanyaan. Kita akan selesai baru termin kedua setelah apa yang diharapkan Bu Ipa ini, materi yang dipaparkan Ibu, kita semua mengerti apa yang kita tanyakan. Iya, siap ya. Ada lagi, ada mau buat berapa untuk kesepakatannya? Ya, mungkin dalam diskusinya nanti saling menghormati, apabila ada yang sedang berbicara mungkin selesaikan dulu yang itu, baru nanti yang tanya lagi ya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan dari diskusi ini yaitu untuk merumuskan atau menebalkan visi sekolah ya. Yang kedua untuk memaparkan prakasa perubahan. Ini tujuan dari kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum ke diskusi, mari kita ice breaking dulu. Nah, ini ya, kita ice breaking dulu ya, dari Om Sinung ya, ciptaan Om Sinung ya. Ya, silakan semuanya berdiri, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, beningkan bahu, tangan diputar-putar, menyangla lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, menyanglang tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Balik lagi. Nah, di sini ya kita mulai lagi, masih mas-masan. Masih capek. Lumayan. Putar-putar ini. Ingat diputar-putar. Supaya langsung gerah ya. Nah, ya kita mulai ya ke acara diskusi ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa itu visi? Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu atau yang sudah tahu ya, atau apa itu visi gitu ya. Visi itu merupakan suatu tujuan yang akan dicapai oleh beberapa tempat, misalnya oleh sekolah. Ini kan membahas sekolah, berarti tujuan dari sekolah itu untuk apa, akan seperti apa. Iya, ya. Terima kasih untuk Bu Sipa ya, untuk tentang visi ya. Visi. Nah, di sini kan ada ya definisi visi ya. Jadi visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, ya, cita-cita
nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan ya. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, berarti di kita ini kita akan membahas tentang visi sekolah ya. Nah, visi sekolah itu berarti kita harus menghasilkan motivasi atau tujuan untuk siapa? Motivasi tujuannya akhirnya kalau sekolah untuk peserta didik ya yang ada di lingkungan sekolah kita ya, supaya visi itu impian ya, cita-cita yang kita harapan ya, harapan atau sebuah harapan, sebuah doa ya, harapan sebuah doa yang diimpikan atau dicita-citakan untuk peserta didik ya, untuk masa depan murid-murid kita ke depannya ya, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat rumpang ya. Ya, kita akan mengisi. Nah, sebelum ke diskusi tentang visi, kita harus ini ya, ada kalimat rumpang di sini ya. Bapak Ibu guru nanti mengisi dari kalimat rumpang ini ya. Nah, kalimat rumpang ini ya, kalimat rumpang untuk cita-cita murid ya. Sesuai di sekarang ini sedang berjalan kan kurikulum merdeka ya, yang berdimensi profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, ya, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini ada kalimat tumpang. Coba Bapak Ibu silakan tulis untuk yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Silakan. Ya, coba. Ada tadi beriman, berprestasi. Ya, itu beriman ya. Apalagi menurut kepada orang tua ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana untuk yang satu, untuk supaya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bisa bertakwa, saling menghargai, bisa saling menghargai ya. Bisa yang siswa Pak Yemi bernalar kritis ya, berinovasi ya. Nah, untuk soal untuk yang kedua ya, kalimat tumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan, bahwa murid adalah anak yang diamanahkan kepada kami untuk kami didik, kami rawat, serta kita menuntun, mengarahkan menuju dirinya yang mandiri, menjadi pribadi yang mandiri. Peserta didik itu menjadi pribadi yang mandiri. Bu Yanti mengharapkan nantinya katanya mengharapkan supaya peserta didik itu menjadi siswa yang mandiri ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada dari yang lain gitu, dari guru-guru yang lain. Siswa yang kreatif. Siswa menjadi siswa yang kreatif ya, yang mandiri. Nah, itu ya, nanti kita disimpulkan, saya tampung dulu untuk jawaban dari Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, di sekolah kita mengutamakan, nah, coba di sekolah kita harus mengutamakan apa? Apakah kita harus mengutamakan kepentingan pribadi ya, atau kepentingan murid ya, tentang kedisiplinan atau tanggung jawab apa ya gitu yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Pak Irman. Kepentingan murid sesuai dengan kebutuhan kepentingannya. Ya. Ya, kita mempendahulukan kepentingan, kata Pak Irman, kebutuhan murid dulu ya, sesuai dengan kebutuhan dari belajar siswa tersebut. Ada yang mau yang lainnya mungkin dari rekan-rekan yang lain gitu. Menyangkut murid, apa orang tuanya, gurunya bersama. Iya, harus adanya mengutamakan saling kerjasama ya, antara kolaboratif, berarti ya
udah ada, kita harus berkolaboratif berarti ya. Terus yang keempat ya, murid di sekolah kita itu mengutamakan kewajiban tata tertib atau yang ditentukan oleh sekolah. Berarti mentaati ya, mentaati tata tertib ya. Sekarang itu peraturan kalau bisa di kelas itu membuat keyakinan kelas, kalau di kurikulum Merdeka ya sekarang itu sebelum pembelajaran itu biasanya ada tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas dulu ya. Terus yang keenam ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mengembangkan tujuan dari visi dan misi yang ada di sekolah. Ya, untuk mengembangkan visi dan misi yang ada di sekolah. Mungkin ada yang lainnya. Jaga sekolah yang tertib, aman. Nah, sekarang mah kurikulum Merdeka ya, jadi si anak itu harus berkarakter. Ya. Jadi kita harus menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter dan menjadi tauladan di sekolah selanjutnya di kemudian hari. Iya, harus menjadikan seorang peserta didik yang bisa berkarakter ya untuk melanjutkan ke jenjang yang di selanjutnya supaya nanti udah terbiasa ya gitu. Jadi ke sananya ya jadi teladan ya, karena udah terbiasa ya. Nah, yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang keenam, kita di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menuntun peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab atas keputusan. Iya, kitanya dan warga sekolah ini paham bahwa kita itu harus menjadikan seorang peserta didik itu mempunyai karakter ya, mempunyai karakter yang kuat ya, yang bisa bertanggung jawab untuk nanti masa depannya. Nah, mari sekarang kita menyimpulkan dari kalimat rumpang tadi ya. Tadi yang udah disepajukan atau dijawab oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru ya. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan kalimat rumpang yang tadi ya. Nah, di sini ya diketik A. Nah, tadi kita sudah dijawab ya, udah kita sepakati kita memimpikan murid-murid yang selalu tadi teh? Yang beriman ya, yang berprestasi ya. Bernalar kritis ya. Tuh ya, untuk yang kedua tadi kita percaya bahwa murid adalah anak-anak itu yang diamanahkan ya kepada kami untuk dirawat ya, dididik dengan kesabaran ya supaya anak itu bisa mandiri. Kemudian murid di sekolah kita mengutamakan ya untuk mencapai segala cita-cita yang diimpikan harus dengan disiplin sejak dini ya, serta belajar bersungguh-sungguh untuk menggapai semua cita-citanya tanpa pantang menyerah ya. Murid di sekolah kita sadar betul. Berarti nomor 4, murid di sekolah kita itu mengutamakan kedisiplinan ya, tadi udah kenyamanan, mungkin bisa ya masuk kewajiban siswa, mengutamakan kewajibannya, ketanggung jawab ya, bisa jadi bertanggung jawab ya tadi. Kita warga di sekolah ini yakin ya untuk untuk melaksanakan pendidikan tadi tes yang oleh Pak Irman ya, pendidikan yang berkarakter ya, dengan menjadi teladan ya, ya dari pendidiknya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
pendidikan karakter itu sangat penting. Apakah sudah sepakat? Ya. Sudah. Ya, silakan lanjut ke itu, ke visi sekolah. Nah, tadi udah simpulkan. Nah, kita ke visi SDN 1 Mekar Mukti ya. Nah, di sini juga ada ya, kebetulan di banner juga udah terpampang ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini di banner juga di sini sudah terpampang ya. Jadi visi dari SDN 1 Mekar Mukti itu adalah terciptanya lulusan yang religius, berbudaya, berilmu, terampil ya, aktif, inovatif, mandiri, dinamis, serta siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya ya. Di sini juga udah ada. Nah, di banner udah terpampang ya. Silakan Bapak dan Ibu amati visi dari sekolah SDN 1 Mekar Mukti ini ya. Itu tadi yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang visi dari sekolah SDN 1 Mekar Mukti ya. Sudah Bapak Ibu? Ya, TK baca. Kalangan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik ya di sini. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Nah, jika sudah selaras dengan cita-cita yang sudah dilengkapi pada kalimat terumpang tadi, maka bisa dilanjutkan ya. Coba, apakah sudah selaras dengan visi SD kita itu dengan cita-cita untuk murid kita? Sudah. Kenapa? Sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Iya. Yang sudah kita ya sudah sesuai yang sudah kita harapkan, karena di sini ya di visinya juga kan tadi ada seperti di dimensi pelajar Pancasila ya, ada beriman, bertakwa, religius ya, masuk kepada masuk ya, ini semuanya sudah termasuk ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Berarti kita dari belum dirubah juga dulu berarti sudah seperti ya kurikulum ya, sebenarnya dimensi profil pelajar Pancasila berarti ya sekolah kita ya. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang keduanya, adakah yang ingin disesuaikan dari revisi sekolah kita ini? Apakah ada yang mau disesuaikan atau tidak? Sudah sesuai. Sudah mencakup sudah mencakup semuanya, jadi tidak ada yang harus disesuaikan ya dari visi sekolah kita ini, karena udah ada di sini misinya tercipta ya. Maaf, saya tidak menulis dalam misinya, hanya menulis visinya aja ya gitu. Nah, dalam pembuatan visi sekolah ya, sebelum kita ke visi itu dengan cara inquiry apresiatif atau EI ya. Dengan itu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dalam pembuatan misi nanti ke depannya kita harus memperhatikan inquiry apresiatif atau yang disebut dengan EA ya, yang cara mengidentifikasi hal yang telah baik yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana cara apakah visi kita itu mau dipertahankan atau ada perubahan ya, seperti itu. Nah, dari pendekatan inquiry apresiatif tadi ya dapat diterapkan melalui sebuah metode Bagja sebelum kita menyusun ke visi ya. Ada pendekatan inquiry apresiatif yang diterapkan melalui sebuah metode Bagja ya. Di sini saya kemarin ya waktu di tugas 1.3 disuruh membuat visi dari guru penggerak ya. Ini visi dari saya sebagai calon guru penggerak ya. Itu
terbentuknya peserta didik yang berintak, disiplin, serta terwujudnya generasi yang unggul, aktif, dan kreatif, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Apakah visi saya sebagai calon guru penggerak sudah selaras dengan visi dari sekolah kita itu SDN 1 Mekar Mukti gitu ya? Lanjut, next. Ada yang kalau bisa itu terbentuknya peserta didik yang berintak, disiplin, dan berprestasi. Kalau bisa ditambah. Iya. Hanya disiplin saja, ditutupnya supaya yang berprestasi kalau bisa. Iya. Ya, terima kasih ya Bapak untuk masukannya kepada saya ya dalam menyusun visi ini ya. Mungkin nanti ditambahkan tentang dengan selain disiplin dan berintak, jadi siswa juga harus mempunyai prestasi yang lebih mungkin ya yang unggul. Di sini ya mungkin ini saya generasi yang unggul, di sini mungkin yang unggul itu ke prestasi gitu Pak ya. Sama berarti ya terima kasih ya untuk masukannya kepada Bapak mungkin dari kalimatnya gitu ya. Silakan next. Nah, dari visi tadi sehingga menghasilkan prakarsa perubahan ya, prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis pada peserta didik ya. Ininya nantinya dengan visi tadi saya mengharapkan ya bisa mengembangkan pembelajaran di sekolah atau kita bisa menerapkan pembelajaran di sekolah kita sehingga bisa meningkatkan siswa itu bisa berpikir kritis, apalagi sekarang sudah melek dengan zaman IT ya, zaman sekarang anak-anak dengan alat yang canggih, dengan teknologi ya, kita harus bisa memanfaatkan dari teknologi yang sudah ada ya. Gitu. Pembentukan karakter siswa ya untuk menentukan tadi ya Bagja ini. Nah, Bagja B itu buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya kan tadi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kemudian tindakannya yang akan dilakukan itu menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan menyenangkan ya, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam mengembangkan keterampilan mengajar, mengupgrade dan merefleksikan diri terhadap kemampuan yang ditingkatkan ya. Nah, untuk A-nya itu ambil pelajaran ya, itu A. Jadi kita mengambil pelajaran ya, apa yang akan diterapkan ya. Harus dengan ada pertanyaannya, apa saja ya aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik ya. Apa keterampilan yang harus dikuasai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Nah, ini pertanyaannya. Untuk tindakannya yaitu kita harus menuntun peserta didik untuk dapat berargumen dengan cara saling bertanya dan menjawab pertanyaan ya. Kemudian melakukan kolaborasi yang interaktif dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ya. Mengajukan pertanyaan pemantik yang mengacu peserta didik untuk mengolah pemahamannya dan mengenali karakteristik peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Jadi kita itu harus sebagai guru harus bisa memfasilitasi siswa dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bisa memotivasi diri siswa ya. Nah, untuk huruf G-nya itu gali mimpi ya. Ini pertanyaannya, hal apa yang dilakukan agar kemampuan berpikir kritis peserta didik tetap berkembang dalam diri peserta didik ya. Nah, tindakannya melakukan kegiatan yang mengacu peserta didik untuk dapat berargumen ya,
memacu peserta didik untuk dapat memberikan solusi dengan bijak, terbentuk kebiasaan peserta didik untuk terus belajar dari berbagai sumber pembelajaran, ya. Nah, kemudian next huruf Z. Ya, sekarang ke huruf J. J itu adalah jabarkan rencana, ya. Kemudian pertanyaannya, apa saja langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik? Bagaimana cara mengetahui bahwa kemampuan berpikir kritis telah dimiliki oleh peserta didik, ya. Tindakannya dengan cara memacu peserta didik dengan pertanyaan yang terbuka, membiasakan kegiatan literasi sehingga meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, meningkatkan cara berpikir peserta didik dalam berargumen untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak, ya. Itu siswa berpikir tingkat tinggi, ya, bernalar kritis, berpikir kritis, ya, seperti itu. Untuk yang terakhir itu atur eksekusi, ya. Untuk atur eksekusi, ya. Di sini pertanyaan, siapa saja yang dapat memonitor perkembangan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, ya. Di sini tindakan yang saya lakukan itu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengobservasi kelas ketika pembelajaran, ya, untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi kita dengan sesama rekan sejawat, teman, kita bisa saling berkolaborasi, ya. Kita bisa saling menilai antar teman di saat-saat kita sedang melakukan pembelajaran di kelas, supaya ada refleksi kepada diri kita sendiri, ya, maupun kepada siswa, ya, untuk itu. Udah, ya, mungkin ini pemaparan dari saya, dicukupkan sekian, ya. Kalau ada yang mau bertanya atau apa, saya bisa persilakan kepada Bapak Ibu, ya. Silakan kalau ada mungkin dari rekan-rekan guru yang lain ada pertanyaan atau ada yang mau masih penasaran atau apa, ya, gitu. Jadi intinya kita dalam membuat visi itu harus melalui alur seperti tadi, dengan alur tahapan bagja, ya, yang intinya harus berpusat kepada siswa murid kita itu, ya. Pendidik harus berpusat kepada siswa kita itu, ya. Karena sesuai filosofi Kaja Dewantara, guru itu tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu, ya, tapi harus menuntun kemana arah perkembangan peserta didik itu, kita akan bawa kemana, gitu istilahnya, untuk menghasilkan generasi-generasi yang unggul di masa yang akan datang, ya. Berdasarkan visi yang Ibu buat, ya, terdapat peserta didik yang benar kritis. Maksudnya benar kritis itu peserta didik yang bagaimana, Bu? Oh, ya. Baik, ya. Mau mungkin ada dari mau dijawab satu-satu atau mau nanti? Lanjut aja. Mungkin sebelum saya menjawab, bisa dari yang rekan guru yang lain yang bisa membantu, gitu, mau menjawab dari pertanyaan Pak ini tadi, katanya yang bernalar kritis, siswa yang bernalar kritis yang bagaimana, mungkin dari rekan yang lain bisa membantu menjawab terlebih dahulu, mungkin ada masukan atau apa. Ya, silakan Bu Sipa, mungkin ada yang mau, gitu, sebelum saya mencoba. Ya, silakan, sama-sama kita belajar sama-sama, ya, kita sharing, saya juga, ya, gitu. Kalau menurut saya bernalar kritis itu misalnya siswa menanyakan suatu materi, misalnya pelajaran IPA, bukan hanya tentang definisinya, atau pelajaran bahasa Indonesia, Bu, misalnya puisi itu apa, ya, gitu. Itu kan hanya pertanyaan biasa, ya, Bu. Nah, kalau siswanya bernalar kritis itu, mereka akan bertanya, mengapa diciptakannya puisi, untuk apa puisi tersebut. Jadi bernalar kritis itu berpikir jauh, gitu, Bu. Tidak hanya pengertiannya saja atau definisinya saja, tetapi tujuannya apa, mengapa ada puisi, gitu, seperti apa, gitu.
Itu untuk menurut saya. Iya, terima kasih ya untuk Ibu Sipa yang telah membantu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Mungkin Pak Irman mau menambahkan. Secara garis besar sama Ya. cuma intinya bernalar kritis itu lebih ke analisis yang spesifik dan sistematis. Secara garis besar mungkin tadi analoginya seperti itu, cuma itu lebihkan lagi kalau berpikir secara kritis itu si anak lebih menganalisisnya lebih sistematis dan lebih spesifik. Jadi terarah gitu ya, mungkin jadi lebih detail, lebih terarah, pertanyaannya sudah berpikir tingkat tinggi mungkin ya gitu. Meskipun sekarang di sekolah SD ya, tapi anak-anak kita dibiasakan untuk bisa berpikir untuk kritis tingkat tinggi ya, karena apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ini yang sudah modern ya, banyak yang bisa kita gali atau kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber, sudah banyak ya. Kan sekarang kita bisa memanfaatkan itu kan dengan pemanfaatan yang sudah dibuat di sekolah itu, pemanfaatan perpustakaan digital ya Bu. Mungkin baru kemarin ya Pak Ilmi kan seperti itu. Nah udah bisa mencari dari perpustakaan digital ataupun lewat web-web yang lain, bisa begitu, seperti itu. Kita dengan cara bisa lebih memanfaatkan teknologi ini dengan lebih kedepannya gitu ya untuk itu. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain? Ya, ya silakan. Kita ambil dari katanya bernalar. Bernalar di sini artinya kan kita bisa memaparkan, bisa menjelaskan. Jadi seolah-olah di sini kita menyambungkan ada dari Pak Irman sama Bu Isra, bahwa di sini siswa tersebut tidak hanya mengucapkan atau menjawab dengan hanya kata atau kata biasa dengan ya atau tidak, tapi di sini bisa memaparkan, bisa mendeskripsikan sehingga yang ditanyakan benar-benar mengerti apa yang dijelaskan. Mungkin di sana kata bernalar kritis. Seolah-olah pemikirannya dia belum, orang lain belum sampai, dia sudah tahu apa yang akan terjadi, dijelaskan. Oh baru mengerti, bahwa dia itu pemikirnya kok sampai sejauh itu, mungkin seperti itulah. Ya kadang kita kan kalau di kelas ya Bu Pak belajar suka ada anak kita belum ke sana, tapi yang anak yang ininya udah itu ya jauh, rasanya jauh, pasti oh saya udah tahu Bu ini gini pasti kan seperti itu ya Bu. Kita pasti di kelas pernah menemukan siswa anak atau yang seperti itu ya dalam pembelajaran ya. Sebelum kita belum menerangkan atau anak sudah ya kadang gitu ya. Ada yang itu mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya seperti itu gitu. Ya. Mungkin ada yang lain, bagaimana Pak ini? Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup? Iya, terima kasih ya. Nah, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah itu, ya, kita itu dengan harus menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara budaya positif ya. Kita akan menarik kesimpulan dari diskusi ini ya. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah itu dengan menerapkan pendekatan yang berpihak pada murid dengan budaya positif. Nah, yang lagi sekarang saya tempuh di 1.4 itu tentang budaya positif ya. Yang insya Allah nanti juga hari Rabu saya juga diseminasi untuk budaya positif ya. Nah, kemudian ya di sini alhamdulillah kepala sekolah memberikan pemahaman yaitu tentang pentingnya pendekatan yang berpihak pada murid ya. Nah, sebelum terus pihak sekolah juga mensosialisasikan kepada pihak orang tua ya dengan melalui undangan komite mungkin ya Pak, dengan rapat komite disosialisasikan ya dengan cara mensosialisasikan ya seperti itu. Mungkin itu pemaparan diskusi dari saya Ibu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.